Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan lanjutkan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, materinya adalah the names of animals in the gardens. So, my awesome students, are you ready to study about this one? Let's check it out. So, my awesome students, silakan buka buku halaman 87 pada buku When English Rings a Bell. Ibu baca dulu perintahnya ya. Observing and asking question. Mengamati dan menanyakan. Oke, yuk kita baca perintahnya. We will tell the names of the animals in the garden. Kita akan menyebutkan nama-nama binatang yang ada di taman atau di kebun. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher says the names of animals in the garden. Kita dengarkan guru kita menyebutkan nama-nama binatang yang ada di taman atau kebun. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita ulangi kata-kata setelah guru kita menyebutkan satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita sebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Baik, murid ibu, sekarang kita perhatikan buku gambar yang ada pada buku When English Rings a Bell halaman 87. Kita baca dulu satu-satu ya. A fly, a fly. Nah, kira-kira fly itu apa artinya? Ayo. Yes, lalat. Nah, kalau banyak menjadi flies. Tapi sekarang kita dengarkan bagaimana pronunciation-nya yang benar menurut British English dan American English. Kita dengarkan ya, British English dulu. Fly, fly. Ulangi. Fly, Fly. fly. American English. Fly, fly. Oke, so mirip ya. Fly ini juga bisa sebagai kata kerja. Jadi nggak selalu kata benda ya. Kalau kita tambahkan a fly, berarti dia menjadi kata benda. Artinya adalah lalat. Oke, sekarang kita masuk ke a ladybug. A ladybug, ya. Kita dengarkan bahasa pronunciation-nya. Ini dia. Ladybird. Tadi kok ladybug, sekarang kok ladybird? Nah, murid ibu, ladybird ini dipakai untuk British English. Nah, orang Inggris benar menyebutnya dengan ladybird. Namun, ladybug itu untuk North American English. Untuk bahasa Inggrisnya, orang Amerika Selatan. Oh, yes. Utara ya, maaf. Utara. Nah, jadi berbeda ya. Jadi kalau orang bilang ladybird, jangan kamu nanti tidak mengerti juga. Karena artinya sama dengan ladybug, yaitu kumbang. Nah, sekarang kita dengarkan pronunciation-nya. Ladybird, ladybird. Ladybird. Ladybird, ladybird. Nah, ini British English, tidak terdengar R-nya. Ladybird, Oke, bird. Sedangkan American English terdengar R-nya. ladybird. Nah, ini R-nya. Oke, sekarang kita pronouncekan ladybug. Ini British English dulu. Ladybug, ladybug. Ladybug. Sekarang American English. Ladybug, ladybug. Ladybug. Nah, jadi ini nama yang dipakai untuk British English. Ini untuk North American English. Oke, sekarang kita masuk ke cocoon. Nah, ini apa artinya ini? Kepompong sebelum jadi kupu-kupu. Oke, sekarang kita lihat, kita dengarkan pronunciation-nya. Ini dia, British dulu ya. Cocoon, cocoon. Cocoon. Cocoon, Oke, American English. cocoon,
Cocoon. 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 Oke, jadi cocoon ini adalah cover atau cage, cangkang atau cover penutup dari kepompong itu. Jadi sebelum jadi kupu-kupu dia kepompong dulu ya, menutup seal treats that some insect ya, makes to protect them before they become adult. Jadi sebelum jadi kupu-kupu dia diprotek dulu, dijaga dulu dengan cangkang sebelum dia menjadi kupu-kupu. Oke, sekarang kita masuk ke cricket. Cricket. Nah, ini apa? Ayo. Kalau kamu lihat gambar, ini adalah jangkrik atau apa? Oke, sekarang kita lihat atau dengar bagaimana cara pelafalannya. Yuk, dengarkan ya. Cricket, cricket, Cricket. cricket, cricket. Oke, sebenarnya cricket ini bisa untuk main cricket gitu loh, gameplay. Nah, jadi kalau murid ibu pernah lihat orang main cricket, itu sebuah permainan ya. So, jadi cricket ini tidak hanya jangkrik. Kalau di nama binatang dia jangkrik ya, tapi kalau untuk nama permainan dia adalah semacam pertandingan yang menggunakan tongkat gitu loh. Nah, nanti bisa dicek di kamus ya. Jadi cricket bisa permainan, bisa sebuah binatang. Nah, kalau ada a cricket berarti ini sudah maknanya jangkrik. Belalang enggak ini ya, guys over ya. Oke. Tadi Ibu sebut belalang, tapi Ibu konfirmasi lagi bahwa ini adalah jangkrik. Kalau cricket jangkrik, tapi kalau belalang grasshopper ya. Oke, so sekarang ini apa? Yo, worm. A worm. Oke, kita dengarkan pronunciation-nya. Ini dia. British English dulu. Worm. 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 American English. Worm, worm. Oke, coba lihat. Kalau British English, R-nya nggak terdengar atau silent, diam. Tapi American terdengar R-nya. Kita ulangi ya. Worm. Worm. Worm, Worm. Nah, ada R-nya. Nah, itulah perbedaan antara British English dan American English. So, murid ibu, ini yang ada di buku kamu ya. Nama-nama binatang yang ada di garden. Sebenarnya banyak lagi nama binatang. Tidak ini aja. So, kita bahas halaman 88. Yuk, ini dia. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya ya. We will tell the names of things and animals in the yard and around the house in their numbers and their location. Oke. Buat terjemahkan, kita akan menyebutkan nama-nama benda-benda dan binatang-binatang yang ada di taman atau di kebun, di sekeliling rumah kita, dan jumlahnya serta lokasinya. Oke. Here what we will do. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each thing in our notebooks. Kita rencanakan dulu apa yang ingin kita sebutkan. Yang ingin kita sebutkan. Aduh, jadi belibet gini ya. Benda-benda tersebut dan yang di dalam notebook kita, buku catatan. Aduh. Like the example, seperti contoh nih. Finally, we will report all our findings orally to the class. Nah, terakhir baru kita laporkan ya secara lisan di depan kelas. Now, kalau kamu kesulitan, kamu bisa use a dictionary. Gunakan kamus. Perhatikan ini. Ini contoh yang ada di buku murid ibu semua. Ibu bacakan dulu ya. Katanya menanyakan apa tadi? Jumlah dan lokasi. Nah, ini. There are many things in the garage. Ada banyak benda-benda yang ada di garasi. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya di video ibu di garasi ya. There are many trees in the yard. Ada banyak pohon-pohon di yard, di taman ya. So anyway, banyak tree di halaman ini. Ini perhatikan, tree pakai S. Ini udah ibu jelaskan sebelumnya. Kalau dia ada S berarti jamak. Nah, many tree. Ini bisa dihitung. Maka kita pakai many.
Ingat pelajaran sebelumnya, Ibu sudah jelaskan countable and uncountable. Nah, apa perbedaan many dan much? Much itu, Ibu tuliskan lagi deh ya, supaya ingat. Much itu digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan many adalah digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Nah, sekarang tree di sini dapat dihitung, maka many tree. Nah, tapi karena dia jamak harus ditambah, perhatikan ini kursor Ibu, S, many trees. Kalau much tidak bisa dihitung. Apa yang tidak bisa dihitung misalnya apa? Ayo, much water, a bottle of water yang cocok ya. Yang penting ini benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya much money. Nah, itu nggak bisa dihitung. Oke, jadi there are many trees, ada banyak pohon-pohon di halaman. Nomor 2 contohnya, there is a bird cage on the tree. On one tree, sorry ya. Ada kandang burung di sebuah pohon. There is a bird in it. Ada burung juga di dalamnya. It di sini refers to, mengacu kepada a bird cage. Jadi ini acuan, refers to. Kalau kamu udah belajar di sekolah, refers to artinya mengacu gitu ya. It kata ganti a bird cage. Ingat tadi, Ibu sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau tulisan yang benar dari bird cage itu harus digabung. Bird cage. Nah, tidak dipisah ya. Ini mungkin ada kesalahan, jadi harus dibuat a bird cage. Kandang burung. It mengacu kepada kandang. Kenapa there is? Karena kandangnya satu. Kenapa there is? Karena burungnya satu. Tapi kalau pakai there are, karena di belakangnya jamak. Kenapa pakai many? Ibu jelaskan karena tree itu, ayo apa? Bisa dihitung. Kenapa bukan much? Karena much hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke, murid Ibu sudah mulai paham? Ini materi yang udah diulang-ulang ya. Ini materi pada halaman 88. Sekarang kita masuk ke materi halaman 89. Ini masih sama ya, menyebutkan tell the names of things and animal in the yard and around the houses and numbers and the location. Jadi menyebutkan benda-benda ya, dan nama binatang yang ada di halaman atau di sekeliling rumah, dan jumlah dan lokasinya. Oke, ini nggak usah Ibu bacakan karena akhirnya adalah kamu melaporkan apa yang kamu temukan di depan kelas terkait dengan benda binatang yang ada di sekeliling rumah. Nah, sekarang kita praktek aja yang ini. I have a small garden in front of my house. Oke, mana yang menunjukkan location? Nih, Bu tandai di sini location. In front of. Apa arti in front of? Di depan. Itu adalah location. Di depan apa? My house. Di depan rumah saya. Jadi in front of termasuk ke location. Bagaimana dengan jumlah? Numbers. Nah, numbers contohnya mana? Ini. There is a star fruit tree there. Ada sebuah pohon belimbing ya di sana. Oke, jadi jumlahnya berapa? Cuman satu. Berarti jumlahnya satu pohon. Nah, itu jumlah. Atau di sini, there are, Ibu hapus ini dulu. There are many flies there. Oke, mana jumlahnya di sini? Many flies. Banyak. Apa tadi? Flies, lalat ya. Nah, many flies berarti jumlahnya banyak, many. Kalau lokasi, in front of. Nah, lokasi apa lagi? Sudah Ibu jelaskan di video-video Ibu sebelumnya, bisa dicek, ada di depan, in front of, ada di belakang, behind, ada di atas, above, ada yang di sebelah, next to, beside. Nah, itu bisa kamu cek nanti lagi ya di video sebelumnya, atau bisa cek di kamus. Itu disebut dengan in front of
location, number, nah jumlahnya. Nah, ingat hati-hati penggunaan there is dan there are lagi. Kalau jumlahnya lebih dari satu, there are. Kalau jumlahnya satu saja atau tunggal, maka kita pakai there is. Nah, di sini berarti there is. Oke, 3 sampai seterusnya itu latihan kamu. Silakan kamu cek benda-benda binatang yang ada di halaman atau di sekeliling rumah kamu. Tunjukkan berapa jumlahnya, sebutkan di mana letak atau lokasinya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 90. Ternyata masih ada ya. We will tell the names of animals that we can find near our schools and our houses. Kita sebutkan nama-nama binatang yang bisa kita temukan di dekat sekolah kita atau rumah kita. Ini gak usah ibu bacakan ya, karena ujungnya adalah kamu laporkan secara lisan di depan kelas, orally. Ya, ini kalau kamu nggak paham, gunakan use dictionary. Nah, untuk menjelaskan nama-nama binatang yang ada di sekitar sekolah kamu atau dekat sekolah dan dekat rumahmu. Near itu dekat ya. Oke, kita lihat contoh ini di halaman 90. There are many animals near our schools and our houses. Ada banyak binatang-binatang di dekat sekolah kita dan di dekat rumah-rumah kita. Nah, yang diminta adalah menjelaskan nama binatang, tapi juga jumlah ya. Numbers dan juga lokasi. There are some cats. Nah, ada beberapa kucing. Jadi, kenapa pakai S? Karena beberapa. Kenapa pakai there are? Karena dia jamak nih, cats. Budi has one cat in his home. Budi punya satu kucing di rumahnya. Nah, ini udah masuk pelajaran-pelajaran apa ya? Has. Kenapa pakai has? Karena subjeknya tunggal, Budi. Ini udah pernah ibu jelaskan juga penjelasan antara have dan has. Gunakan has kalau singular subjeknya, gunakan have kalau subjeknya jamak atau subjeknya seperti ini. Bu ulangi deh. I, you, they, we. Ya, seperti itu ya. Maka kita menggunakan kata kerja have. Sedangkan has, she, he, it, atau tunggal nama orang. Misalnya sini Budi, maka harus menggunakan has. One cat, punya satu kucing. His house, ini sudah pernah ibu jelaskan juga nggak ya? Ini artinya kepemilikan, possessive. Andi laki-laki, posesifnya atau kata ganti kepemilikannya his, ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau dia perempuan pakai apa? Misalnya are you, maka kata gantinya adalah her home. Nah, gitu. Her ya untuk perempuan, laki-laki his. Kita masuk ke nomor 2. Yani has 2 cows and some goats. Nah, Yani punya 2 sapi dan beberapa kambing. Nah, jumlahnya 2, pakai S. Karena beberapa juga pakai S, jamak. Kenapa di sini has? Tadi sudah ibu bilang kalau has itu nama orang tunggal dan si he it. Nah, Yani pakai has juga. Oke. Contoh nomor 3. There are some caterpillars in the flowers plants in front of the library. Nah, ini ada petunjuk di depan, in front of. Nah, in front of berarti apa? Location. Tempatnya di mana? Di depan. Di depan apa? Library. Oke, jumlahnya some. Nah, jumlahnya some caterpillar. Nah, ini ibu tandai lagi deh. Oke, some, beberapa caterpillars. Nah, oke, caterpillar itu apa? Kalau di kamus kita lihat ulat ya gitu ya. Kamu lihat macam apa ulatnya, tik 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 tik. Oke, so jumlahnya karena dia jamak atau beberapa, pakai some pakai s. Ini menunjukkan jamak, maka dia pakai there are. Ada itu there are karena jamak. Ibu ulang-ulangi terus jamak supaya kamu ingat. Okay, so in the flower plants,
di bunga ya, di tamanan di dalam the flower plants ya. Oke, sudah belibet gini Ibu menjelaskannya. Semoga kamu paham dan kita ketemu lagi for the next video pada pembelajaran lainnya. So, my awesome student, my lovely student, murid Ibu yang terpelajar, see you, bye-bye for the next video. Assalamualaikum. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.